Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah mekanika bahan kali ini akan membahas tentang material komposit. Definisi komposit adalah material yang tersusun atas campuran dua atau lebih material dengan sifat kimia dan fisika berbeda. Lalu nantinya menghasilkan sebuah material baru yang memiliki sifat berbeda dengan material-material penyusunnya. Nah, sekarang kita langsung ke soal. Jadi kita diminta untuk menghitung dan menggambar diagram tegangan lentur maksimum setelah transformasi ke dalam masing-masing material. Jadi ini material komposit ya. Ada dua jenis material. Jadi yang pertama adalah material kayu, yang kedua adalah material baja. EW ini modulus elastisitas kayu, ES ini modulus elastisitas baja, dan ini momen maksimum yang terjadi. Jadi ini kayunya sebesar 15 kali 25 cm, bajanya 15 kali 1 cm. Nah, kita harus merubah penampang yang tadi menjadi salah satu elemen. Jika kayu, ya harus kayu semua. Jika baja, ya harus baja semua. Nah, ini sebagai contoh, saya ingin merubah elemen ini menjadi kayu semua. Kita transformasikan. Nah, bagaimana cara mentransformasikan? Berarti kan yang ditransformasikan adalah elemen yang baja. Nah, cara mentransformasikannya adalah dikalikan dengan N. N ini adalah koefisien transformasi. Besarnya N tergantung dari nilai E atau modulus elastisitas dari material apa yang akan kita transformasikan. Nah, N ini nanti dikalikan dengan material yang akan kita transformasikan. Nah, perlu diingat bahwa transformasi ini hanya ke arah lebar ya. Jadi, karena saya ingin merubah menjadi material kayu, berarti yang baja ini yang kita kalikan dengan N. Nah, ini berarti N-nya baja adalah modulus elastisitas baja dibagikan modulus elastisitas kayu. Nah, kalau misal nanti saya ingin merubah ke dalam material baja, ini ya, berarti material kayu yang kita kalikan dengan N kan? Nah, N-nya rumusnya dibalik. Jadi bukan seperti ini. N-nya kayu berarti modulus elastisitas kayu dibagikan modulus elastisitas baja. Jelas ya? Jadi caranya mengingat-ingat N, misal ya, ini N baja. Ya, ini E yang pertama adalah E baja gitu. Nah, didapat nilai N sebesar 20. Berarti nanti ini tadi kan 15 dikalikan 20. Jadinya 300 cm. Oke, karena sudah didapat bentuk penampangnya akhirnya seperti ini, ya kita hitung momen inersia sama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi kita harus cari titik berat penampang di mana. Kita cari pakai X, pakai Y. Lalu ketika sudah didapat titik berat penampang, kita kalikan dengan inersia. Ini bisa dipelajari sendiri ya, saya tidak perlu menjelaskan kembali. Oke. Nah, setelah itu kita hitung tegangan lentur maksimum setelah transformasi. Jadi ini rumus yang sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Tegangan adalah MY/I. Karena kita diminta untuk maksimum, berarti ya tegangan maksimum. Y-nya YA, I-nya IX ya, inersia sumbu kuat. Oke, nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada sigma A, ada sigma B1, ada sigma B2, ada sigma C. Yang mana itu? Nah, sigma A itu yang paling ujung sini. Ini ya, ini sigma A. Di titik A, ini titik A. Sigma B1 adalah di titik yang sini. Jadi ketika dia masih di perbatasan ini ya. Jadi B1 itu ketika dia masih miliknya kayu. Yang di sini. Sigma B2 adalah yang di sini. Ini ketika dia miliknya baja.
Maksudnya yang sudah ditransformasikan. Nah, sigma C yang terakhir ini. Jelas ya? Jadi YA ini menyesuaikan. Jadi jarak dari titik berat, misal titik beratnya tadi dapat berapa ini di sini? 150 sama 7,72. Oke. Nah, karena Y itu sumbu Y yang ini, berarti kalikan 7,72. Ini kan 26. 7,72 di sini. Jaraknya dari sini ke sini berapa? Seperti itu ya, jelas ya. Jadi pokoknya Y ini jarak dari titik berat penampang ke titik yang ditinjau. Dan seterusnya. Ini ya, nanti bisa dicoba hitung sendiri. Nah, untuk yang 2 ini, itu karena ini adalah material yang kita transformasikan, jangan lupa dalam menghitung sigma, kita kalikan lagi dengan N. Kegeser tadi ya. Jadi kita kalikan dengan N. Jadi momen maksimum ini diketahui. Ini Y, jaraknya Y dari titik berat penampang ke titik ini. Ke sini kan ya. Nah, dikalikan dengan N. Ini juga demikian, dikalikan dengan N. Jelas ya? Oke. Nah, ini tadi ya. Ini sigma A, ini titik berat penampang ada di sini. Ini sigma B1, ini sigma B2, ini sigma C. Oke, jelas ya? Jadi, kenapa ini minus, kenapa ini plus? Masih ingat ya ketika diberi beban dari atas, otomatis, jadi ketika ada balok diberi beban dari atas, otomatis dia akan melengkung seperti ini kan? Serat atas mengalami tekan, serat bawah mengalami tarik. Serat atas mengalami tekan, jadinya minus. Serat bawah mengalami tarik, jadinya plus. Nah, yang dimaksud titik berat penampang atau garis netral itu yang ini. Jadi persimpangan ini. Jadi ketika dia 0 nilai tegangannya. Ini kan 0 di sini. Di sini negatif, di sini positif. Jelas ya sampai sini ya. Oke, jadi ini didapat 1,15 minus 1,15. B1 0,42. Oh, di sini 0,42. Nah, B2 didapat 8,45. Bergeser dia. Jadi 8,45 di sini lebih besar. Yang C 9,71. Oke, 9,71. Ya, sampai sini. Nah, sekarang kita coba ke dalam material baja. Tadi disampaikan bahwa kalau dalam material baja berarti kayu yang dirubah. Nah, kayu ini kita kalikan dengan koefisien N. N-nya kayu. Berarti modulus elastisitas kayu dibagi dengan modulus elastisitas baja. Jadi jadinya nilainya 75 dikalikan 10 pangkat minus 2 cm. Jelas ya? Oke, nah sebagai tugas silakan dilanjutkan hingga didapat gambar diagram tegangan bentur maksimum setelah transformasi ke dalam material kayu. Ke dalam material apa ini tadi? Baja, maaf, ke dalam material baja. Lalu bandingkan hasilnya. Oke. Materi hari ini saya cukupkan. Silakan disampaikan di kolom komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.